Salam jumpa. Kali ini kita akan membahas dua topik penting dalam pendidikan inklusi, yakni anak cerdas berbakat atau cerdas istimewa atau sering dikenal dengan istilah gifted, serta bagaimana perbedaan gaya belajar siswa ini berperan dalam pendidikan inklusi. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pendidikan inklusi tidak hanya melibatkan anak dengan disabilitas, tetapi juga anak gifted dan siswa dengan perbedaan gaya belajar. Mari kita eksplor lebih dalam kebutuhan dan strategi yang relevan untuk mendukung keberagaman ini. Kita awali dengan membahas tentang anak gifted atau anak cerdas berbakat. Nah, anak gifted ini memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang intelektual, kemudian dalam bidang seni atau kreativitas yang melebihi anak-anak seusianya. Nah, karena kebutuhan mereka yang unik ini, mereka juga dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus gitu ya. Namun seringkali kebutuhan anak gifted itu diabaikan karena dianggap tidak membutuhkan bantuan atau dukungan tambahan, padahal mereka menghadapi tantangan seperti kebosanan di kelas reguler atau kesulitan beradaptasi dengan teman sebaya. Selain itu, anak gifted membutuhkan lingkungan yang dapat menstimulasi potensi mereka secara optimal. Nah, mereka ini masuk kategori ABK atau anak berkebutuhan khusus karena mereka memerlukan pendekatan yang berbeda dari anak pada umumnya. Kurikulum reguler ini seringkali tidak cukup menantang gitu ya, sehingga mereka mudah merasa bosan dan kehilangan motivasi. Bahkan mereka juga rentan mengalami masalah emosional seperti merasa kesepian atau tidak dipahami oleh teman sebayanya gitu ya. Sebagai contoh nih, ada seorang anak usia 8 tahun di sekolah dasar, sudah mampu menyelesaikan soal matematika di tingkat SMA. Nah, di kelas reguler anak ini seringkali terlihat bosan, kemudian tidak fokus, banyak mengobrol, bahkan mengganggu teman-temannya gitu ya. Nah, si guru menganggapnya sebagai anak nakal, padahal sebenarnya anak ini membutuhkan tantangan intelektual yang lebih besar untuk menjaga minat belajarnya. Contoh lainnya misalnya seorang remaja yang berbakat di bidang seni lukis gitu, menghasilkan karya yang sering memenangkan lomba internasional, bahkan terkadang dia di dalam kelas itu senangnya menggambar gitu tanpa memperhatikan penjelasan guru, walaupun sebetulnya dia dengar gitu ya. Ya kadang-kadang si anak ini juga merasa sulit berkomunikasi dengan teman sebaya karena perbedaan minat dan kemampuan berpikir. Nah, hal ini membuat mereka itu atau si anak ini merasa terisolasi dan kurang percaya diri meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa. Lalu apa yang harus dilakukan gitu ya? Untuk kasus pertama, solusinya yang bisa dilakukan adalah akselerasi pendidikan, misalnya naik kelas lebih cepat atau mengikuti program pengayaan. Untuk kasus kedua, penting untuk memberikan dukungan sosial dan emosional seperti konseling, kemudian mempertemukan dengan komunitas seni agar ia merasa lebih diterima. Nah, ini mengindikasikan pentingnya intervensi dini atau identifikasi dini, katakanlah ya, anak gifted yang tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang sesuai, mereka seringkali merasa tertekan dan kurang termotivasi. Nah, dalam jangka panjang akibatnya adalah potensi luar biasa mereka ini bisa saja terhambat. Maka dari itu penting untuk mengidentifikasi mereka sedini mungkin. Nah, berdasarkan hal ini, Bapak Ibu guru semua, maka sangat penting bagi kita, baik sebagai guru, sebagai orang tua, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung mereka secara akademik dan emosional. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau mengetahui potensi kecerdasan anak adalah dengan melakukan tes IQ atau tes kecerdasan. Kalau kita lihat dari kurva kecerdasan, untuk anak normal biasanya berada di kisaran sekitar 80-an sampai dengan 119 gitu ya. Nah, untuk kategori gifted atau di atas rata-rata itu berada di kisaran sekitar 120-an ke atas, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak gifted gitu. Nah, untuk kategori borderline biasanya di kisaran 70-an ke bawah, dan anak moron atau mental retardasi itu di kisaran angka IQ 50-an ke bawah.
Nah, untuk mengetahui berdasarkan hal ini, maka untuk kita mengetahui karakteristik anak gifted itu, yang pertama adalah kita harus paham bahwa anak gifted itu menunjukkan beberapa karakteristik unik. Jadi mereka ini belajar dengan cepat dan biasanya mampu memahami materi yang kompleks sejak usia dini. Nah, selain itu, kreativitas tinggi mereka seringkali membuat mereka berpikir di luar dari kebiasaan. Namun, kita juga harus ingat bahwa anak gifted itu mungkin memiliki tantangan emosional seperti merasa terisolasi karena tidak mudah untuk menemukan teman sebaya yang memiliki minat dan kemampuan yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan mendukung karakteristik ini dengan strategi yang tepat tentunya gitu ya. Lalu apakah semua anak pintar itu gifted? Nah, belum tentu. Jadi ada beberapa kategori yang bisa kita jadikan dasar untuk melihat apakah anak itu gifted atau tidak gitu ya. Jadi ada diagram Rangelis Three Ring Model of Giftedness yang menjelaskan tiga konsep fit giftedness melalui tiga lingkaran. Jadi yang pertama adalah kemampuannya di atas rata-rata gitu ya. Kemampuan kecerdasannya di atas rata-rata kalau dilihat melalui tes IQ berarti di kisaran angka 120-an ke atas gitu ya. Kemudian dia memiliki kreativitas, creativity gitu ya, dan memiliki komitmen terhadap tugas. Jadi diagram ini akan membantu kita memahami bagaimana ketiganya berkontribusi pada identifikasi anak berbakat. Jadi kalau kita mau mengatakan anak itu gifted atau tidak, maka ketiga hal ini adalah sebagai dasar untuk mengatakan bahwa anak itu gifted atau tidak. Jadi kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan memiliki komitmen tugas. Bagaimana kalau misalnya ternyata dia punya kemampuan di atas rata-rata tapi dia tidak kreatif, dia juga tidak berkomitmen terhadap tugas, maka belum tentu gifted gitu ya. Atau mungkin dia berkomitmen terhadap tugas, kreatif gitu ya, tapi kemampuannya ya rata-rata aja. Jadi kita belum bisa mengatakan anak itu gifted. Nah, untuk mengatakan anak itu gifted, anak itu bercerdas, berbakat, maka ketiga hal ini kalau berdasarkan Rangelis Three Rings Model of Giftedness dari Ranjuli, maka ketiga hal ini harus dipenuhi oleh dalam identifikasi anak apakah dia gifted atau tidak gitu. Selain itu, kita perlu mengetahui pendekatan pendidikan untuk anak gifted. Jadi pendekatan pendidikan untuk anak gifted ini memerlukan pendekatan yang berbeda. Akselerasi misalnya adalah salah satu strategi yang bisa diterapkan, yaitu mempercepat jenjang pendidikan mereka. Nah, selain itu, pengayaan kurikulum dapat memberikan tantangan tambahan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ada di dalam kurikulum perlu ada pengayaan gitu ya. Jadi di mana guru memberikan tantangan atau tambahan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ada kegiatan tambahan untuk memperdalam pemahaman mereka dalam bidang tertentu. Dan jangan lupa bahwa anak gifted ini juga memerlukan dukungan emosional, misalnya melalui konseling atau kelompok dukungan gitu ya, kelompok dukungan. Kemudian lingkungan belajar yang mendukung ini tidak hanya mendorong mereka untuk berkembang secara akademik, tetapi juga secara sosial dan emosional. Jadi ada dukungan dan sosial emosional, dan juga itu ada menyesuaikan, ada different perbedaan instruksi ketika dalam pembelajaran. Jadi menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, ini yang menjadi catatan untuk layanan pendidikan untuk anak-anak dengan kemampuan atau bakat istimewa. Pembahasan selanjutnya tentang anak dengan perbedaan gaya belajar. Dan hal ini perlu dipahami oleh orang tua dan guru, terutama dalam proses pembelajaran. Karena dengan demikian anak atau siswa ini mendapatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, dengan memahami modalitas ini, maka anak dapat optimal dalam proses pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran dengan nyaman, sesuai dengan gaya belajar mereka, dan optimal juga dalam mendapatkan pendidikan.
Dalam pendidikan inklusi, setiap anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda. Beberapa anak mungkin lebih mudah belajar melalui visual seperti melihat gambar atau diagram. Kemudian anak lain mungkin lebih memahami melalui cara auditori, misalnya dengan mendengarkan penjelasan atau diskusi, kemudian menggunakan teknologi seperti audiobook gitu ya. Sementara itu anak dengan gaya kinestetik ini lebih suka belajar melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung, misalnya pembelajaran seperti eksperimen atau uji coba laboratorium, kemudian membuat karya atau proyek gitu ya. Atau terkadang ada anak yang gaya belajarnya kombinasi dari ketiganya, jadi visual, auditori, kinestetik gitu ya. Nah, sebagai pendidik penting untuk mengenali gaya belajar siswa dan mengintegrasikan berbagai metode dan memuatnya di dalam rencana pembelajaran agar semua siswa ini dapat belajar secara efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi mengakomodasi perbedaan gaya belajar. Jadi strategi yang baik adalah menggunakan metode pembelajaran multimodal. Nah, ini berarti menggabungkan elemen visual, kemudian auditori dan kinestetik dalam satu sesi pembelajaran. Misalnya guru menggunakan video untuk memvisualisasikan konsep, kemudian mendiskusikan ide-ide utama secara verbal, kemudian mengajak siswa melakukan eksperimen langsung. Jadi selain dari menggunakan metode pembelajaran multimodal, kita juga bisa memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk memilih metode belajar yang sesuai dengan mereka, sehingga catatannya adalah guru perlu membuat rencana pembelajaran yang mengakomodir masing-masing gaya belajar. Selanjutnya bisa menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, misalnya menyediakan ruang kelas yang ramah dengan alat bantu yang sesuai. Maka dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa semua siswa merasa didukung dalam proses pembelajaran, dan hal ini mengindikasikan bahwa guru penting untuk melakukan asesmen awal kepada anak gitu ya. Salah satunya adalah untuk mengetahui gaya belajar mereka. Nah, pendidikan inklusi ini adalah tentang memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, termasuk anak gifted dan siswa atau anak dengan perbedaan gaya belajar. Nah, ini berarti membangun lingkungan yang menghargai keberagaman, di mana setiap siswa merasa diterima dan didukung. Kemudian elemen lainnya seperti kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan pada akhirnya tujuan kita adalah memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal atau merasa diabaikan. Sebagai kesimpulan, kita telah membahas pentingnya memahami kebutuhan anak gifted dan bagaimana mengakomodasi perbedaan gaya belajar dalam pendidikan inklusi. Anak gifted membutuhkan pendekatan khusus untuk mengembangkan potensi mereka, sementara setiap siswa memiliki cara belajar berbeda yang perlu diakomodir untuk memaksimalkan proses pembelajaran agar dapat dipastikan anak tidak terabaikan dan merasa ditinggal, juga sebagai upaya dalam menerima keberagaman. Maka rekomendasi kami adalah melatih guru untuk mengenali dan mengakomodasi kebutuhan unik setiap anak, menciptakan kurikulum yang fleksibel dan berpusat pada anak, dan membangun lingkungan sekolah yang inklusif dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi bagi anak. Pendidikan inklusi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mendukung semua anak meraih potensi mereka secara maksimal. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menambah wawasan dan menjadi wadah bagi kita untuk belajar bersama. Jangan lupa untuk memberikan komentar, saran, atau pertanyaan. Sampai jumpa di lain sesi. Terima kasih.